Selamat malam dan selamat kembali ke dalam program Bicara Sabda pada malam ini. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari dan lihat bersama, yaitu yang terambil daripada Bilangan pasal 20 ayat 22 hingga 29. Dan saya akan membacakannya dengan kita melalui versi Borneo. Dia katakan begini, Harun meninggal. Ayat 22, semua orang Israel meninggalkan Kades, lalu tiba di Gunung Hor di sempadan tanah Edom. Di sana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Harun tidak akan pergi ke tanah yang aku janjikan kepada orang Israel. Dia akan meninggal karena kamu berdua telah membantah perintahku di Maribah. Bawalah Harun dan Eleazar anaknya ke Gunung Hor. Tanggalkanlah jubah imam yang dipakai Harun, lalu kenakan jubah itu kepada Eleazar. Harun akan meninggal di tempat itu. Musa pun mematuhi perintah Tuhan. Musa, Harun, dan Eleazar naik ke Gunung Hor sambil disaksikan oleh semua orang Israel. Kemudian Musa menanggalkan jubah Harun dan mengenakannya kepada Eleazar. Dia di atas gunung itu, Harun meninggal, lalu Musa dan Eleazar turun. Semua orang Israel mendengar bahwa Harun sudah meninggal, lalu mereka bergabung baginya selama 30 hari. Sahabat, pernahkah kita mendengar tentang kata obituary? Obituary adalah berita tentang kematian seseorang disertai dengan kisah ataupun cerita singkat tentang perjalanan bagaimana si mati hidup pada waktu dia hidup dalam dunia. Obituary dibuat untuk memberi inspirasi kepada mereka yang ditinggalkan. Nah, bulan lepas, dalam bulan Januari 2025, ada 6 orang yang telah meninggal di kampung halaman saya, tidak kira tua dan muda. Mereka meninggal karena sakit dan ada juga yang meninggal karena faktor usia. Nah, pada waktu mereka meninggal, ada sesuatu yang menarik perhatian saya, yaitu tentang obituary, di mana orang mulai menceritakan, mengingatkan apa yang si mati lakukan sepanjang hidup mereka. Dan ini juga merupakan satu inspirasi kepada keluarga mereka. Saya mulai terfikir juga, andai kata pada saya dijemput ataupun saya sudah mati, apa yang orang akan ceritakan tentang saya? Apakah kisah yang akan orang ingatkan tentang saya? Apakah kesaksian saya, legacy saya yang saya tinggalkan? Nah, jangan kita pernah katakan, oh pastor, jangan fikirkan tentang hal ini. Kalau kita mati-matilah, tak payahlah fikir apa yang orang cakap. Nah, sadarkah kita, apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang kita hidupi pada saat ini akan menjadi satu cerita yang akan diceritakan pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Tidak mungkin jika seseorang itu hidup, dia itu jahat, namun orang pada waktu meninggalnya orang akan bercerita, oh bagus betul si Anu, bagus betul kehidupannya. Itu tidak akan terjadi. Akan tetapi jika kehidupan kita itu seorang yang pemarah, jika kita adalah seorang yang kedekut, dan itu juga akan menjadi kesaksian kita pada waktu kita meninggal. Andai kata ada perkataan, bagus betul dia itu masa dia meninggal, tetapi dia ini masa hidupnya dia sedikit kedekut, dia sedikit pemarah, dia masih ada juga sikap-sikap kita yang kita tunjukkan itu akan diceritakan. Nah, namun jika kehidupan kita itu kuat dalam Tuhan, pribadi kita akan diceritakan sebagai pribadi yang kuat dalam Tuhan. Jika kita kuat berdoa, maka kehidupan kita itu juga akan kesaksian kehidupan doa kita itu akan menjadi satu berkat bagi orang-orang lain. Saya pernah berjumpa dengan seorang bapak mentua saya kepada adik kepada bapak mentua saya, dan dia dikenal baik dengan kesetiaan dia bangun pagi dan membuat renungan pagi, sebab mereka adalah orang Lun Bawang, jadi mereka setiap pagi ada renungan pagi dan dia dikenal setia. Dan saya percaya meninggalnya dia masih lagi diceritakan bagaimana kesetiaan dia di dalam pelayanannya. Hal ini akan diceritakan karena mata orang melihat dan orang mulai menulis kesaksian kehidupan kita. Maka legacy yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ia bukan sekadar bercakap tentangnya banyaknya harta kita, besarnya kejayaan kita, atau luar biasanya empire kita, melainkan sejauh mana
bagaimana pengaruh kita dalam keluarga kita dengan orang yang ada di sekeliling kita. Di mana kehidupan kita itu memberikan impact kepada mereka. Nah, hal yang sama dalam pembacaan kita sebentar tadi, di mana ia merupakan obituary tentang Harun yang telah berpuluh tahun bersama dengan Musa dari perjalanan keluarnya bangsa Israel itu. Harun itu ada bersama dengan Musa. Oleh karena itu, untuk kita memahami bagaimana obituary Harun ini, mari kita melihat sedikit latar belakang Harun. Apa yang membuat dia sangat berpengaruh sehingga bangsa Israel ini merantapi kematiannya selama 30 hari. Apakah itu karena adat ataupun mungkin ini benar-benar karena mereka merasakan hilangnya sosok seorang pemimpin. Perhatikan, nama orang tua Harun adalah Aram dan Yehobeb, dan mereka ini daripada suku Lewi. Dicatatkan dalam firman Tuhan, Harun memiliki 3 bersaudara, yaitu yang pertama itu Maryam. Maryam dicatatkan dalam firman Tuhan, di mana cerita kisahnya adalah pada waktu kelahirannya Musa. Raja Mesir memberikan satu perintah untuk para bidan-bidan menolong perempuan Ibrani untuk melahirkan, dan pada waktu mereka bersalin, dan mereka harus membunuh bayi lelaki jika itu adalah bayi lelaki. Namun para bidan ini takut dan mereka tidak melakukan hal ini. Dan kita dapat melihat impact daripada hal itu, bangsa Israel bertambah 2 kali lipat dan Firaun bertambah marah, dan sehingga dia memberikan satu perintah pada waktu itu untuk membunuh sebuah bayi orang Ibrani, di mana mereka harus membuang bayi-bayi ini ke dalam sungai Nil. Dan pada waktu itu Musa sudah ada dan 3 bulan telah disembunyikan oleh ibunya. Dan pada waktu dalam saat genting ini, ibunya memberikan perintah kepada Maryam supaya Maryam menyimpan adiknya di tepi sungai Nil. Disitulah dipendekkan cerita, anak kepada Firaun, itu putri Firaun melihat Musa dan mengambil Musa, adopt Musa menjadi anaknya, mengambil Musa sebagai anaknya. Dan kisah Maryam juga diceritakan lagi, kisah hebat Maryam lagi diceritakan pada waktu mereka sudah menyeberangi laut mati, di mana pada waktu itu Maryam mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan itu mengikuti dia memukul rebana dan mereka menari memuji Tuhan. Inilah Maryam. Dan kita melihat kepada Harun pula. Harun sendiri dalam bahasa Ibrani namanya membawa maksud Arun, dalam bahasa Arab Harun, Yunani Aaron, dan dalam bahasa Inggris Aaron. Dan di dalam bahasa kitab-kitab pula dia dikenal sebagai Imam Harun ataupun Harun orang Lewi. Firman Tuhan mencatatkan dengan jelas bahwa Harun merupakan abang kepada Musa dan juga imam besar bagi bangsa Israel. Nah, saya titik di sini dahulu tentang Harun, karena saya akan kembali melihat siapa Harun sebentar nanti. Dan seterusnya baru kita melihat Musa. Alkitab katakan tentang Musa dalam kitab Ibrani dan Perjanjian Lama mencatatkan dengan terang Musa ini dikenali sebagai orang yang besar, sangat berpengaruh, sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kita dapat melihat seluruh kehidupan bangsa Israel pada keluarnya daripada Mesir sampai ke tanah perjanjian. Kita dapat melihat bagaimana peranan Musa pada waktu itu. Dan ini adalah sedikit sisilah adik-beradik Harun. Lalu persoalannya, bagaimana Harun boleh menjadi penolong Musa? Untuk kita dapat mengerti, sekali lagi, memahami hal ini, kita harus kembali kepada kehidupan Musa. Terlebih dahulu diceritakan dengan terang bahwa Musa dibesarkan dalam istana Firaun. Dalam masa yang sama, saya pasti Musa memiliki pendidikan, dididik dari segi pendidikan dalam istana. Namun dia juga sepanjang kehidupannya dia memiliki kebolehan dalam hal mentakbirkan negeri dan semuanya. Musa ada hal itu. Namun karena kesilapannya di mana dia membunuh orang Mesir, lalu Musa takut dan dia melarikan diri ke tanah Midian. Dikatakan firman Tuhan. Dipendekkan cerita, di sanalah dia bertemu dengan Tuhan Allah dan Tuhan Allah mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir pada waktu itu. Lalu disinilah Musa mulai berdalih kepada Tuhan Allah. Dia katakan, saya tidak pandai dan saya tidak ini. Dan last, dia katakan dia tidak pandai bercakap. Dan disinilah Tuhan mengambil Harun.
dan untuk membuat Harun menjadi seorang pribadi yang juru cakap bagi Musa pada waktu itu. Kalau kita melihat kepada sisi yang lain pula, bagaimana kehidupan Harun dibesarkan dalam situasi apa? Harun pula pada waktu kecilnya, dia dibesarkan bersama dengan keluarganya. Dan mereka hidup bersama dengan orang Israel yang lainnya di tanah Gosyan. Di sana Harun dikenal fasih dan pandai berkata-kata, sehingga inilah Tuhan mengirimkan Harun mengirim Harun untuk menolong Musa. Salah satunya juga mungkin Harun memiliki karakter yang tegas, memiliki karakter yang kuat ini adalah karena kehidupan Harun pada waktu itu tidak jauh dan tidak kurang dahsyatnya dia di bawah seksaan orang Mesir pada waktu itu, karena Harun ada bersama dengan orang Israel dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang Mesir orang Israel yang lain pada waktu itu. Nah, pada waktu itulah Allah mengirim Harun untuk menolong Musa dan mengangkat Harun sebagai juru cakap baik bagi bangsa Israel maupun kepada Firaun. Harun menjadi penolong bagi Musa dalam menunjukkan tanda-tanda mukjizat yang besar yang Tuhan nyatakan. Apa yang dapat kita perhatikan? Hampir semua mukjizat yang terjadi di atas tanah Mesir pada waktu itu dilakukan oleh Harun bersama dengan Musa. Dalam kata lain, Harun ada bersama dengan Musa. Atas perintah Tuhan dikatakan melalui Musa, Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan, dalam kata lain, menelan ular-ular buatan ahli-ahli sihir Mesir. Ini dilakukan oleh Firaun, dan atas perintah Tuhan juga, atas perintah Tuhan kepada Musa juga, Harun mengulurkan tongkatnya di atas air ke Mesir, dan air itu berubah menjadi darah. Dan hal yang sama juga pada waktu Harun mengulurkan tongkatnya di atas sungai, dan dari sana itu keluarlah kata. Lalu yang keempatnya pula, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan katakan kepada Harun, hulurkanlah tanganmu ataupun tongkatmu dan pukullah debu tanah, maka debu itu berubah menjadi nyamuk yang menguasai seluruh tanah Mesir pada waktu itu. Bahkan jika saya dapat ringkaskan, ada beberapa hal yang membuat Harun menjadi imam besar yang menjadi pengaruh bagi bangsa Israel, yaitu yang pertama, kesetiaan Harun dan sokongannya kepada pemimpin. Nah, kita dapat perhatikan bahwa sekalipun Harun bukan nabi, dia tidak diangkat secara khusus seperti Musa. Namun perhatikan bagaimana sikap Harun, di mana dia selalu mendukung dan membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel. Sebagai abang, Harun menunjukkan kesetiaan dan penghormatan yang besar kepada Musa sebagai pemimpin yang diangkat Allah. Ini mengajar kita tentang kepentingan menyokong pemimpin yang dilantik oleh Tuhan Allah, terutamanya dalam konteks keluarga dan masyarakat. Hal yang kedua, peranan sebagai seorang bapa. Sebagai seorang bapa, sekalipun Alkitab tidak mencatatkan terperinci tentang kehidupan kekeluargaan Harun, namun tidak dapat dinafikan, kita dapat melihat sosok seorang bapa itu dalam diri Harun, bagaimana dia menjaga dan membimbing anak-anaknya, terutamanya ketika Allah mengangkat anaknya Eleazar untuk mengganti tempat Harun sebagai imam besar bagi bangsa Israel. Dari sini kita dapat melihat pentingnya peranan orang tua dalam mendidik dan membimbing anak dalam mengenal jalan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, kesediaan untuk mengakui kesalahan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kelemahan dalam kepimpinan Harun adalah ketika dia terlibat dalam pembuatan patung anak lembu emas saat Musa berada di gunung dan Harun melakukan sesuatu yang melanggar hukum Taurat pada waktu itu. Namun kita dapat perhatikan waktu itu Harun mengakui kesalahannya, dia bertobat, dia menyesal perbuatannya, dan hal ini mengajar kita dan mengingatkan kita tentang pentingnya pertobatan dan pertanggungjawaban atas tindakan kita sebagai pemimpin pada waktu kita melakukan kesilapan. Dan yang keempat, menjadi pengantara. Peranan Harun sebagai pengantara adalah kepada bangsa Israel dan Tuhan.
Dia membawa doa dan pemohonan bangsa Israel kepada Tuhan yang mengingatkan kita akan pentingnya peranan pemimpin dalam mendoakan dan memperjuangkan kebaikan orang-orang yang kita pimpin. Tidak kira apakah itu dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Dan kita tidak dapat katakan, oh pastor ini adalah yang mendoakan seseorang. Ini adalah kerja seorang pastor untuk mendoakan kami sebagai jemaat. No, saya katakan tidak. Sebab sebagai keluarga, kepala rumah tangga ataupun sebagai ibu, sebagai bapa, kita dipercayakan untuk mendoa. Kita harus mendoakan keluarga kita mendoakan anak kita. Tidak mungkin kita harapkan pastor 24 jam mendoakan keluarga kita. Sebagai seorang keluarga yang benar-benar mencari Tuhan, kita adalah sebagai role model. Kita sebagai pribadi yang menunjukkan siapa Tuhan. Selalunya orang katakan, oh saya mau hantar anak saya ke gereja supaya nanti anak saya mengenal Tuhan di gereja sana. Sadarkah kita, peranan kita sebagai orang tua adalah tempat anak itu melihat siapa gereja. Gereja sesungguhnya bermula di dalam rumah tangga kita. Kita adalah role model bagi anak-anak kita untuk mengerti siapa Kristus. Dan gereja adalah tempat mereka memahami dan merasakan hadirat Tuhan itu lagi. Perhatikan apa yang dapat kita pelajari daripada imam besar Harun ini. Sekalipun Harun dianggap sebagai penolong Musa, namun firman Tuhan mencatatkan 15 kali Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ada kalimat Musa dan Harun. Di sini kita dapat melihat bahwa peranan Harun tidak kurang besar dan pentingnya dalam memimpin bangsa Israel keluarnya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dinyatakan dengan terang dalam firman Tuhan, setelah permintaan bangsa Israel untuk melalui negeri Edom ditolak, mereka harus mengambil jalan lain, di mana mereka berangkat dari Kadis dan tiba di Gunung Hor. Nah, di sanalah ada sesuatu yang terjadi di luar jangkaan. Di sanalah Tuhan menyatakan sesuatu yang besar kepada Harun, di mana Harun harus meninggal dan harus menyelesaikan tugasnya sebagai imam besar kepada bangsa Israel, dan dia harus digempurkan bersama leluhurnya. Sedangkan jawatannya sebagai imam besar itu diberikan ataupun diganti oleh anaknya, itu Eleazar. Mungkin kita heran mengapa Tuhan begitu kejam, mengapa Harun dan Musa yang begitu setia akhirnya tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Seperti di dalam perbacaan kita sebentar tadi, mengapa mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian? Karena mereka telah melakukan sesuatu, karena mereka telah melanggar perintah Allah. Atas hal ini, atas akibat ketidaksetiaan mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Harun lahir di tanah Mesir dan meninggal pada umur dia 123 tahun di Gunung Hor dalam tahun ke-40 perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Setelah kematian Harun, dikatakan firman Tuhan, bangsa Israel merantapi kematian Harun selama 30 hari lamanya. Dan yang pasti 30 hari ini bangsa Israel pasti akan menceritakan apa yang telah Harun lakukan di dalam kehidupannya. Ada legacy, ada warisan, ada peninggalan yang ditinggalkan Harun kepada keturunannya, kepada keluarganya, kepada bangsanya. Bukan harta, namun sesuatu yang tidak dapat dibeli atau yang dapat dijual di dunia ini, yaitu legacy dalam Tuhan. Warisannya dalam Tuhan yang diturunkan kepada anaknya, diturunkan kepada cucunya, dan diturunkan kepada generasinya seterusnya. Lalu kembali kita melihat kepada kehidupan kita pada saat ini. Persoalan yang harus kita pikirkan, apa yang dapat kita pelajari daripada bahagian ini? Apa yang dapat kita pelajari daripada kisah Harun? Di mana setiap tindakan yang kita ambil pasti ada akibatnya. Seringkali kita lupa atau tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang kita lakukan. Sampai akhirnya pada waktu kita diperhadapkan dengan kenyataan baru kita menyesal, baru kita katakan, aduh kenapa aku melakukan hal ini. Sama seperti Harun dan Musa, akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah, mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekalipun mereka melakukan pelanggaran, satu hal yang luar biasa di mana mereka memiliki hati yang bertobat dan hati yang terus memilih
cara hidup yang menyenangkan hati Allah, di mana sisa kehidupan mereka itu mereka gunakan untuk menjadi berkat dan mendatangkan berkat bagi anak, keluarga, dan bangsa mereka. Secara keseluruhannya, Harun mengajar dan mengingatkan kita tentang kesetiaan. Harun mengajar kita tentang kesabaran. Harun juga mengajar kita tentang pertobatan. Dan Harun juga mengajar kita tentang pertanggungjawaban dalam peranan sebagai pemimpin dan orang tua. Serta bagaimana kita harus selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat, kematian adalah sebuah kepastian. Dan kita tidak dapat pilih bagaimana cara kita mengakhiri kehidupan ini. Kita tidak dapat katakan, oh saya akan mengakhiri hidup saya setelah saya mendapat sekian banyak harta. Ataupun kita tidak dapat katakan, oh saya akan mengakhiri hidup ini sudah saya melihat anak saya semua dipelamin dan saya dapat lihat cucu saya, barulah saya mengakhiri hidup saya. Dan saya mau mengakhiri hidup saya nanti setelah saya mendapat gelaran ini, baru saya mau mengakhiri hidup saya. Tidak, kita tidak ada kuasa dan kita tidak ada kemampuan, pengetahuan, kekuatan untuk melakukan itu. Itu semua di luar kekuatan kita. Namun dengar dengan baik sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana cara kehidupan kita saat ini adalah pilihan. Dan itu adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua itu adalah pilihan bebas yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan? Itu semua pilihan. Dan semua itu adalah terletak dalam tangan kita untuk melakukan. Saya percaya setiap pribadi kita, mahu hidup kita memberikan kesan positif, impact yang memberikan dampak yang luar biasa, baik dalam perkataan kita, sikap kita, kelakuan kita. Jika ini adalah kerinduan kita, jangan kita katakan, tunggu dulu, saya masih muda. Tunggu dulu, masih banyak sisa kehidupan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita tidak memegang tali kehidupan kita. Kita tidak tahu bila mana kita mengakhiri hidup ini. Seperti yang saya katakan mulai daripada khotbah saya tadi, dalam tahun ini, awal tahun ini, ada 6 orang daripada kampung saya meninggal, dan itu tidak kira tua dan muda. Mereka meninggal karena sakit dan ada juga faktor usia. Dan seperti yang saya katakan, kita tidak memegang tali kehidupan kita. Makanya saya mendorong kita supaya dalam tahun 2025 ini, kehidupan kita semakin beraka dalam Tuhan. Kehidupan kita semakin dibangun di dalam Dia dan bertambah teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk saya mengakhiri khotbah saya pada malam ini, saya ingin mengajukan beberapa persoalan untuk kita renungkan dan fikirkan bersama. Yaitu pertama, apakah teladan yang akan kita wariskan kepada orang yang kita kasihi? Yang kedua, apakah kesaksian hidup kita saat ini sudah cukup kuat menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah legasi rohani ataupun legasi harta rohani yang akan kita tinggalkan kepada anak kita, kepada cucu kita, dan kepada generasi kita? Ada pepatah Melayu yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Namun yang kita tinggalkan bukan sekadar nama, namun biarlah nama yang kita tinggalkan sebagai pribadi yang mengakhiri hidup ini dalam Tuhan. Biarlah kesaksian hidup kita terus menjadi berkat, dorongan bagi anak, cucu, keluarga, bahkan orang yang mengenali kita untuk mencari dan mengenal Tuhan. Dan semuanya itu bermula daripada pilihan cara hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, segala pujian syukur hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk melihat bagaimana kehidupan, legacy kehidupan Harun. Kami berdoa Tuhan agar Kau terus memberkati kehidupan kami, untuk kami menggunakan sisa kehidupan kami seperti Harun untuk menjadi berkat bagi anak kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu seterusnya di dalam tangan-Mu, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.